Kembali ke ilmu tadi ya, bahwa saya diberi pahala 4 golongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang belajar ilmu, benar-benar maksudnya menyampaikan benar karena Allah, belajar ilmu istiqamah, betul-betul sesuai dengan penuntut ilmu. Ya, yang ketiga adalah pendengar, wes. Ente nggak bisa dua-duanya tuh, nggak bisa nyampein, ya ente pendengar dah, duduk aja dah. Nah, kalau penuntut ilmu sama pendengar beda. Penuntut ilmu itu harus bisa merealisasikan, mencatat, mengulang-ulang. Ini nggak bisa. Ya wis, itu dengerin aja deh. Itu udah saya kerjaan banyak, dengerin. Nah, itu termasuk yang dicintai Allah. Muhib. Yang keempat adalah muhib itu tadi, mencintai. Jadi yang pertama menyampaikan, yang kedua belajar ilmu ya. Tentunya karena Allah ya, yang baik ya maksudnya. Yang ketiga mendengarkan ilmu, yang keempatnya minimal mencintai aja. Udah nggak bisa nggak bisa ngajar, nggak pernah belajar, dengerin kagak, habis sudah terakhir aja deh, ambil yang keempat, anak cinta sama ilmu. Buktikan cintanya ya. Kalau di majelis nggak ada makanannya, anak bikin makanan, itu nggak bisa hadir. Bikin makasih, anak teh aja deh, anak bersihin itu deh, anak bangun ini deh, itu nggak bisa taklim, tapi dia muhib. Dapat golongan yang, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Man la yuhibbul ilm la khairan fih. Kalau orang nggak senang ilmu, nggak ada kebaikan sedikit pun bagi orang itu. Yang duduk dapat laknat Allah. Duduk bareng. Siapa maksudnya ilmu syariat Allah ya? Sunnah Rasulullah SAW maksudnya seperti itu. Itu nggak ada baiknya orang itu. Yang nggak senang dengan ilmu. Makanya semoga kita dijadikan orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengar ilmu, orang yang mencintai ilmu ya, zahir batin istiqamah ya. Dan ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan kita, menjadikan kita bisa selamat di dunia ya, di kubur kita, di akhirat ya. Zahir batin hisan wa ma'nan, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau orang nggak senang sama ilmu, dikit-dikit atau cepet-cepet ente jauh dari itu. Kan ada sekarang kan orang yang alergi. Kalau kita bicara masalah agama, ilmu agama, alergi. Juga orang kadang-kadang ngomongnya bab agama juga nggak lihat tempat. Itu juga bahlul juga. Nggak tahu ilmu juga itu orang. Orang lagi berhenti naik motor, itu udah sholat belum? Berdoa kepada Allah. Itu majnun, kata Imam Syafi'i. An-nasihah lais fi makani, bukan di tempatnya, maka jadiin fadhihah, jadiin ribet, malah jadiin ribut. Ya dong. Orang lagi duduk di pinggir jalan terus samperin, dia masih catur, takwa kepada Allah. Ini dikeroyok ente. Semua ada tempatnya, semua ada waktunya. Lah itu yang memberitahu ente, ilmu ente. Ilmu yang berkah dari Allah, nanti ngasih tahu caranya dakwah yang benar, caranya menyampaikan yang benar. Awal itu kita berdakwah untuk diri kita. Ya, ingat-ingat ya. Jangan kalau punya ilmu langsung pinginnya dakwah. Padahal belum ada ilmu satu pun kepala, udah pinginnya dakwah aja. Baru lari ke sono, dan lain sebagainya. Selamatin diri ente. Allah bilang ini, fadzakir. Ingatkan itu pertama diri ente dulu sebelum ngingetin orang lain. Baru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seperti itu. Zikir itu, menyampaikan itu, mengingatkan itu sangatlah bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis cahaya yang hapus dosa-dosa kita ini ya. Ingat bahwa kita itu pangkal dosa, tempat maksiat, semua ada sama kita. Ya. Makanya terus minta pengampunan kepada Allah. Ya, jangan berhenti istighfar terus, ya. Rasul kan ngasih tahu sama kita, ya kan? Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sehari tidak kurang dari 80 kali istighfar. Lah kalau kita 80 juta minimal biar habis waktunya untuk istighfar. Kali istighfarnya kita mendapat dosa. Maka dari itu semuanya harus innamal a'malu bin niat. Banyak orang sholat dapat dosa. Karena bahlul, karena nggak mau menuntut ilmu, karena nggak mau mendengarkan nasihat,
Dibutuhkan sama Allah Ta'ala. Kalau orang mau mendengar nasihat, senang dengan nasihat, senang dengan tempat-tempat nasihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia di mata Allah orang-orang yang berilmu, yang gampang mengamalkan ilmu yang dia punya. Alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya kan? Dan bisa menjalankan apa yang kita sudah ketahui, ya. Sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak, lebih keren lagi, ya kan? Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafin terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa maaf Allah jauh lebih besar daripada dosa umat manusia semuanya, apalagi dosa kita doang, ya. Ini umat manusia semuanya berdosa masih kalah dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang nggak meremehkan dosa, ya kan? Nggak meremehkan pahala, maksudnya nggak hati-hati, ini dosa kecil, nggak hati-hati, ya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang bermanfaat untuk diri kita, ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kenal kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, semua zahir batin, hissan wa ma'nan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ya Allah biha. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. ليعشرة نطفي بهم نار الجحيم الهاتمة.